walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian Khobab, kamu itu orang yang tergesa-gesa. Coba bayangkan Bapak Ibu, siksaan yang sudah bertubi-tubi diterima oleh Khobab, sampai ditempatkan, diseret, diletakkan di atas tungku yang masih membara. Begitu lapor kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, kamu itu tergesa-gesa. Kan tadi Khobab lapor pada Rasul, kami telah menerima siksaan begini, begini, begini. Itu siksaan yang sangat dahsyat sekali. Kenapa wahai Rasul engkau tidak segera memohonkan pertolongan Allah untuk kami? Nunggu apa lagi wahai Rasul? Kenapa tidak sekarang engkau mohonkan pertolongan kepada Allah? Siksaan sudah diterima seperti itu, tapi ternyata sabda Nabi, walakinnakum tasta'jilun, kalian itu terburu-buru. Dulu sebelum kalian itu ada yang digergaji terbelah karena keimanannya, ada yang dikuliti hidup-hidup karena mempertahankan keimanannya. Itu pun mereka masih terus dalam kesabaran. Kamu baru ditaruh di atas tungku sudah tergesa-gesa. Coba bayangkan bagaimana dengan kita. Kita umat Islam di Indonesia ini, kita beribadah alhamdulillah aman. Allah hanya perintahkan kita untuk dirikan sholat, jaga sholat secara istiqomah, tadaburi Al-Quran secara istiqomah, ngaji, amalkan hasil kaji. Itu perintah Allah kepada kita. Kita mengamalkan Islam ini tanpa siksaan. Kita tidak disiksa seperti yang dialami oleh Khobab dan saudara-saudara muslim, para sahabat Nabi lainnya. Ada yang pernah dibakar gara-gara sholat? Belum pernah. Ada yang pernah disakiti gara-gara ibadah kepada Allah? Belum pernah juga. Allah hanya perintahkan kepada kita untuk beribadah secara istiqomah. Allah berikan tempat yang aman, negeri yang nyaman, perjalanan ke tempat ngaji juga aman, fasilitas mudah. Tapi kenapa ghirah kita masih lemah? Kenapa masih males-malesan untuk ibadah? Kenapa masih males-malesan untuk ngaji? Coba, bagaimana kelak jika kita bertemu dengan Allah? Malu kita sama Allah. Allah ciptakan kita, Allah berikan kita nyawa, Allah didik kita, Allah siapkan semua rezeki untuk kita, baik di darat maupun di lautan. Allah siapkan, Allah tundukkan semuanya untuk manusia. Dan kita umat Islam di Indonesia ini diberi tempat yang aman oleh Allah, nyaman untuk beribadah, semua fasilitas ada, air melimpah. Begitu pula dengan makanan. Kurang apa coba fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Tapi kenapa semangat kita untuk beribadah dan beramal soleh masih sangat-sangat lemah? Allah juga berikan kita kesehatan. Coba alasan apa lagi yang akan kita bawa di hadapan Allah nanti? Ketika Allah tanyakan, Allah mas'ul, semua potensi yang telah Allah berikan pada kita, kamu gunakan untuk apa? Semua fasilitas kemudahan, keamanan, kenyamanan. Tapi kenapa kamu umat Islam Indonesia terlalu malas dalam beribadah, malas dalam ngaji? Semangatnya nek mung padudon. Kalau berselisih semangat, eyel-eyelan semangat, merasa paling benar sendiri semangat,
Tapi kalau untuk bersatu, untuk bersama menjadi lemah, tidak semangat. Coba, apa hujah kita? Wong kita ini ibadah tidak pernah dibakar. Kita ibadah beriman kepada Allah juga tidak pernah diancam digergaji sampai terbelah, juga tidak pernah dikuliti hidup-hidup. Hanya Allah perintahkan sholato, ibadah, ngajiyo, ikuti Quran dan sunnah, sudah. Tak kei kondisi aman, kesehatan, nyaman, fasilitas mudah. Gunakan semua itu untuk mendekat kepadaku. Coba mari kita tanyakan nurani kita masing-masing. Sudah pantaskah kita ini diizinkan oleh Allah kelak untuk menempati surganya? Sudah pantaskah? Dengan usaha untuk kebaikan yang kita lakukan selama ini, ghirah yang sangat tipis untuk berbuat baik, sudah pantaskah kita menjadi penghuni-penghuni surganya Allah? Padahal orang-orang beriman sebelum kita itu dulu ada yang digergaji, ada yang dikuliti hidup-hidup, ada yang ditaruh di tempat pembakaran, ada yang disiksa di tengah padang pasir, di bawah terik matahari lebih dari 50 derajat, kemudian diletakkan batu yang sangat panas di atas tubuhnya, diseret di tengah-tengah padang pasir, ada yang ditombak sampai tembus ke dadanya. Itu kualitas orang Islam zaman dulu. Kualitas keimanan yang dimiliki oleh umat Islam zaman dulu. Yang ditakutkan hanya Allah. Maka berani menampilkan keadilan, berani menampakkan kebenaran, karena yang ditakutkan hanya Allah. Maka kualitasnya luar biasa. Sehingga waktu itu peradaban Islam terpancar ke seluruh penjuru dunia karena kualitas umat Islam yang tidak takut apapun selain hanya kepada Allah. Semangat untuk berbuat baik. Maka ya wajar pertolongan Allah turun, cahaya Islam terpancar ke seluruh penjuru dunia. Tapi sekarang yang kita rasakan, termasuk kita ini, kualitas kita ini, naudzubillah, tampaknya hanya seperti buih yang mengambang. Umat Islam semakin besar jumlahnya, tetapi kualitasnya hanya seperti buih yang mengambang. Karena umat Islam sekarang ini banyak yang doyan kedzaliman, doyan kebatilan, doyan kecurangan, doyan kemaksiatan. Kan begitu. Maka hanya seperti buih yang mengambang, jumlahnya besar tetapi la yanfa', tidak membawa kemanfaatan. Kenapa? Nol kualitas, jauh dari Quran, jauh dari sunnah. Kalau jauh dari Quran, jauh dari sunnah, jauh dari keimanan kepada Allah. Yang ada keimanan tinggal pengakuan yang membasahi bibir, yang membasahi lisan, namun tidak bisa masuk sampai ke mata hati.